terkait lagi dan lagi terkait Niki nih, persidangan Niki. Niki menggugat perdata kembali atau lagi. Sebelumnya kan dia membuat perdata kejaksaan, polisian dan RG, tapi dicabut karena alasan fokus ke pidana. Tapi ini mencoba lagi nih untuk menggugat perdata, tapi lebih wow 114 M plus sita aset dan bangunan rumah RG. Abang sebagai praktisi hukum gimana menilainya? Iya, menurut saya ya, menurut pendapat hukum saya itu gugatannya itu harusnya ada perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama. Itu yang namanya bahasa hukumnya itu fakta sunt persanda. Undang-undang dibuat dan perjanjian dibuat dijadikan undang-undang untuk disepakati bersama. Nah, perjanjian itu ada nggak bentuk perjanjiannya yang merujuk bahwa itu sudah one prestasi? Ada nggak perjanjian itu? Kalau hanya perjanjian, kalau hanya melalui handphone, saya pikir ya agak sulit ya. Tapi itu hak Nikita Mirjani dengan pengacaranya dia. Itu haknya mereka untuk mendapatkan. Mereka kan mencari keadilan. Ya itu hak sah-sah saja lah. Sebagai warga negara Indonesia, dia mencari keadilan, ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya, menurut pendapat hukum saya, pasti ditolak. Karena itu tadi, yang tadi saya bilang, fakta sunt persanda, perjanjian dibuat sebagai undang-undang dan disepakati bersama. Tapi itu tidak ada perjanjian sama sekali. Kalau hanya melalui telepon, melalui handphone, itu bukan sebagai bukti tapi petunjuk. Gitu. Tapi Niki merasa itu ada perjanjian. Dia bilang merasa ada perjanjian dari bulan November, 13 November 2004 sampai November 2025. Itu perkataan dari RG ke Niki. Itu yang membuat dia sebagai prestasi yang kalau secara lisan ada saksi, ada buktinya enggak? Kan? Bicara hukum itu kan cuma dua, bukti dan saksi. Jadi kalau ada bukti, ada saksi, ya mungkin itu masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, kalau hanya dia berdua, perjanjian lisan, menurut saya itu agak berat. Tapi ya kalau bisa dikabulkan, wah luar biasa itu. Bang, sah-sah saja nggak sih Bang bagi seorang yang menggugat perdata ke pihak terlapor senilai berapapun, karena dia merasa 100M itu adalah dia tidak bisa mencari nafkah selama hampir 8 bulan ini, dan juga kredibilitas dan nama dia hancur di mata masyarakat atau di publik. Abang gimana? Sah-sah saja minta gitu. Mungkin dia itu hitungannya mereka, bahwa per hari ini Nikita Mirjani punya penghasilan berapa miliar, dia itu diakumulasikan selama dia berapa lama di penjara. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya kalau dia sudah pernah buat gugatan, dia cabut lagi, terus dia menggugat lagi, dia harus ada punya bukti baru lagi. Dia nggak bisa pakai bukti yang sama untuk menggugat. Harus ada bukti baru untuk buat gugatan baru. Karena sekarang dia menggugat ini ke suami istri, yaitu Reza Gladys dan suaminya Atauba. Bukan ya pihak polisian, kejaksaan, dan juga ini yang tadi seperti Bang, harus ada bukti baru yang benar-benar. Iya, nggak bisa pakai bukti yang lama untuk buat gugatan yang baru. Terkait dia minta kejaksaan untuk menyita aset bangunan dan plus rumah milik RG di Cilandak, gimana Bang? Sah gimana? Kalau saya bilang sih itu lebay. Lebih baik. Ya tapi itu. Kenapa lebay Bang? Karena kita menggugat sesuatu itu yang masuk akal, yang logika, logika hukumnya masuk gitu loh. Ini kalau sampai minta kejaksaan menyita, ya relevansinya apa? Kan gitu. Bang, oke, terkait itu perdata. Niki kembali lagi ibaratnya tidak menjadi orang baik untuk di pengadilan. Sekarang dia menunjuk-nunjuk dengan nada emosi ke pihak kejaksaan, pihak jaksa menuntut umum. Abang melihatnya seperti apa? Karena dia merasa tidak dihormati oleh JPU tersebut. Abang melihatnya itu kan dia penilaian hakim juga kan Bang?
Kalau saya jadi penasihat hukumnya Nikita Mirjani, saya akan nasihatin dia supaya dia berlaku sopan, santun di dalam pengadilan. Dia harus hargai di bawah pengadilan itu. Kenapa? Itu nanti kembali lagi pada dia. Karena itu nanti menjadi bahan pertimbangannya hakim pada saat memutuskan perkara nanti. Sehingga paling tidak bisa meringankan dia di dalam. Karena nanti hakim memutus itu kan ada hal-hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Kalau masih sikap seperti itu, hakim bakal menilai terus dan terus. Oh iya, kalau kita arogansi dalam pengadilan nanti hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, nanti hal-hal yang meringankan nggak ada sama sekali. Karena melihat sikap arogansi dari seseorang pada saat bersidang itu. Bang, semestinya dan seharusnya bagi seorang terdakwa itu harus seperti apa sih Bang di depan jaksa umum, di depan hakim, apalagi hakim sebagai wakil Tuhan? Semuanya tupoksinya sudah ada di situ, aturannya semua di dalam pengadilan itu sudah ada semua. Dan itu lawyer yang lebih tahu itu, makanya lawyer perlu. Fungsinya penasihat hukum itu untuk menasihati kliennya kalau dia terlalu berlebihan di pengadilan, nggak menghargai marwah dari pengadilan itu sendiri. Bang, terakhir terkait Niki masih merasa BPOM tidak pernah hadir sebagai saksi di persidangan. Karena kan harusnya minggu lalu dia dihadirkan dan minggu ini harus ada juga jadwal untuk BPOM. Ini kan sebagai saksi kunci berarti untuk menengahi ya kasus di antara RG dan Niki terkait skincare yang belum BPOM. Itu yang permasalahan dari situ. Abang sebagai hukum gimana melihatnya? Ya, kalau menurut saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya pihak BPOM harus hadir. Karena itu betul-betul akan membuktikan bahwa skincare ini betul-betul sudah terdaftar di BPOM apa enggak. Jangan sampai mereka juga pakai barang ilegal juga untuk dijual ke masyarakat Indonesia. Kalau udah masuk BPOM ada SNA-nya, itu kan berarti sudah ada uji kelayakan untuk diperjualbelikan di masyarakat. Masalahnya nanti pada saat nanti kalau ada korban salah ini kan salah pakai skincare itu, wah itu bisa dipidana itu. Tapi sampai sekarang BPOM tidak pernah hadir atau muncul batang ini, itu membuat Niki kecewa. Kenapa tidak pernah hadir? Nah pertanyaannya, dipanggil nggak sama pengadilan? Ada pengadilan ada panggil mereka nggak untuk sebagai saksi di pengadilan, kan gitu. Kalau sudah dipanggil dia nggak datang, ya panggil lagi. Nggak datang lagi, suruh jemput paksa. Ya kan? Dia wajib datang itu. Setiap warga negara yang Indonesia. Mau dia ASN, TNI, Polri, segala macam. Kalau dipanggil untuk jadi saksi pengadilan, apalagi surat resmi dari pengadilan, harus dihargai, harus datang.